Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau masuk ke materi pertama mengenai konsep dasar manajemen bisnis. Ya. Jadi ini sudah masuk materi ke pertama. Nanti untuk berikutnya mulai dari kelompok 1 dan seterusnya untuk presentasi. Oke, saya mulai saja. Ya, materi pertama membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Ya. Jadi, manajemen bisnis erat kaitannya dengan organisasi dan manajemen. Organisasi itu sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Tujuan organisasi tergantung dari masing-masing organisasi tersebut. Tujuannya tergantung dari organisasi tersebut masing-masing. Ada organisasi bisnis, tujuannya bisnis itu untuk mencari keuntungan. Ada organisasi sosial, ada organisasi politik dan lain sebagainya. Tujuannya memiliki tujuan yang beragam dan masing-masing. Kemudian manajemen. Apa manajemen itu? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Jadi kata kuncinya ada di proses. Kemudian ada serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatannya itu apa? Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Nah, untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Itu manajemen. Nah, kemudian apa peran manajemen dalam organisasi? Peran manajemen yaitu diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena setiap manajemen atau setiap organisasi itu memiliki keterbatasan. Jadi semua kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berikutnya. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari manajemen menurut Nichols and McHugh tahun 1997 ya. Yang pertama, fungsi manajemen itu adalah planning atau perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi di awal usaha itu berdiri harus direncanakan, di planning dulu ya. Manajemen harus merencanakan setiap tindakannya. Nah, kemudian ada fungsi organizing atau pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dan direncanakan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan memastikan semua pihak bekerja efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi setelah rencananya atau targetnya dibuat seperti apa, nah perlu dibuat suatu organisasi. Struktur organisasinya seperti apa, kewenangannya seperti apa, kemudian bagian-bagian untuk mencapai tujuan itu butuh apa saja, itu diorganising atau diorganisasikan. Kemudian selanjutnya ada directing atau pengimplementasian. Setelah direncanakan, kemudian sudah dibagi job description-nya berdasarkan organisasi itu, kemudian organisasi itu dijalankan, diimplementasikan. Implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak dapat berjalan
dapat menjalankan tanggung jawab serta penuh kesadaran dan produktivitas tinggi ya. Jadi supaya implementasi itu bisa sesuai dengan rencana yang direncanakan awal tadi ya. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun mengalami tantangan dalam pelaksanaannya ya. Jadi setelah dilaksanakan itu dalam lapangan selalu ada permasalahan yang terjadi. Tidak mungkin 100% sesuai dengan rencana. Nah, hal itulah pentingnya dari fungsi manajemen yang keempat ini, yaitu controlling atau pengendalian dan pengawasan ya. Jadi setelah menemukan permasalahan-permasalahan itu, nah kemudian manajemen harus berbuat apa? Nah, di sana adalah fungsi pengendalian dan pengawasan. Kemudian kegiatan-kegiatannya dalam fungsi manajemen tersebut apa? Ya. Jadi yang pertama tadi adalah fungsi perencanaan atau planning. Nah, kegiatan-kegiatannya yaitu yang pertama menetapkan target bisnis ya, atau target usaha, target organisasi. Kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, apa saja yang diperlukan, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kemudian menerapkan standar atau indikator keberhasilan ya, jadi indikatornya untuk tahap pertama seperti apa ya, kemudian untuk tahap berikutnya seperti apa, tahap berikutnya seperti apa, harus ditentukan untuk mengetahui sudah berjalan sesuai dengan track atau belum ya. Indikatornya harus ditentukan. Kemudian yang kedua fungsi pengorganisasian ya, kegiatan-kegiatannya apa? Ada mengalokasikan sumber daya ya, sumber daya manusia atau sumber daya alam, merumuskan dan menetapkan tugas dalam menetapkan prosedur yang diperlukan ya. Kemudian menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab ya. Jadi harus ada garis kewenangan dan tanggung jawab ya. Ini bagian ini ya, tanggung jawabnya apa, bagian ini tanggung jawabnya apa, itu harus ditentukan. Kemudian kegiatan pengrekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja ya. Jadi pengorganisasian ini dimulai dari awal, yaitu pengrekrutan ya, pengrekrutan, kemudian penyeleksian ya. Setelah diseleksi sudah masuk ya pekerjanya, kemudian dilakukan pelatihan ya, dan pengembangan sumber daya manusianya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Nah, ini penting karena kalau satu tempat diisi dengan orang yang tidak berkompeten, maka perusahaan itu akan dapat mengalami kerugian ya, karena tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, next berikutnya fungsi pengimplementasian ya. Kegiatan-kegiatannya yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja ya, agar dapat bekerja efektif dan efisien dalam mencapai tujuan ya. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Ini fungsi pengimplementasian, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengawasan kegiatannya, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan ya. Jadi sudah sesuai apa belum ya. Kalau tidak sesuai bagaimana, kalau sudah sesuai bagaimana ya. Kemudian mengambil langkah klarifikasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan ya. Di lapangan terjadi masalah seperti apa, nah, itu harus diselesaikan.
Nah, kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Jika target bisnis tidak tercapai, yang harus dilakukan apa? Ya, solusinya bagaimana? Perencanaannya harus ditata ulang ya, atau targetnya, strateginya harus ditata ulang atau bagaimana? Nah, itu fungsi controlling. Nah, kemudian manajemen juga dibedakan ya, untuk fungsi operasionalnya dibedakan menjadi 4 ya, karena setiap fungsi operasional ini memiliki peran yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, fungsi operasional tersebut adalah yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen produksi ya, kemudian manajemen pemasaran dan manajemen keuangan ya. Jadi dalam bisnis ya, yang pokok itu ada 4 ini ya. Manajemen sumber daya manusia ya, itu mengurusi tentang sumber daya manusia, khusus tentang sumber daya manusia. Manajemen produksi ya, fokus menghadapi masalah produksi. Kemudian manajemen pemasaran fokus terhadap kegiatan pemasaran. Kemudian manajemen keuangan fokus dengan kegiatan keuangan. Ya, seperti itu, tidak bisa antar satu manajemen ini digabungkan dengan manajemen lain ya. Bisa tapi akan kurang efektif. Kemudian berikutnya ada keahlian-keahlian yang harus dimiliki manajer atau manajemen. Ya, yang pertama ada keahlian teknis. Ya, jadi setiap manajer atau manajemen harus memiliki keahlian teknis. Misalkan usaha di bidang kaos ya, garment, atau usaha di bidang fashion, dia harus memiliki kemampuan teknis. Kalau tidak memiliki kemampuan teknis atau dasarnya, maka akan sulit untuk mengembangkan industri itu ya. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki ada keahlian komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat ya. Ini penting. Komunikasi terhadap pekerja juga, itu juga penting hubungannya ya. Kemudian keahlian konseptual ya, atau menganalisis masalah jika terjadi masalah di lapangan. Kemudian keahlian dalam mengambil keputusan ya, jika terjadi masalah maka keputusannya seperti apa. Setiap permasalahan itu butuh keputusan yang cepat dan tepat ya. Maka dari itu penting manajer memiliki keahlian di bidang keputusan. Kemudian keahlian dalam mengolah waktu ya, ini penting juga. Kecepatan itu merupakan hal penting dalam industri atau dalam bisnis. Kemudian keahlian dalam manajer secara global atau futuristik. Nah, kemudian keahlian dalam hal teknologi. Jadi manajer tidak boleh hanya berpikir secara usahanya saja, tapi harus berpikir secara global atau futuristik ya, tahu kedepannya ya usaha itu akan seperti apa ya, jadi harus berpikir ke depan. Dan di zaman yang serba membutuhkan teknologi seperti sekarang, nah teknologi itu adalah hal yang penting yang harus dimiliki keahliannya oleh manajer atau manajemen. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan manajemen ya, yaitu yang pertama tingkat puncak atau top manajemen. Top manajemen seperti direktur, seperti presiden direktur, wakil direktur, pemegang saham dan lain-lain ya. Kemudian manajemen tingkat menengah ya, manajer, kepala divisi, kepala cabang. Kemudian ada manajemen supervisi atau tingkatan pertama. Kemudian ada manajemen non supervisi ya. Jadi untuk kemampuan teknis tadi ya, setiap manajemen ya kaitannya dengan kemampuan teknis tadi. Nah, setiap manajemen itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, biasanya untuk top manajemen ini kemampuan teknisnya itu hanya secara global ya. Semakin ke atas itu semakin global, dan semakin ke bawah itu semakin teknis ya. Nah, itu tentang kemampuan manajemennya. Nah, kemudian yang terakhir, terus bagaimana manajemen itu
sebuah seni atau sebuah sains? Nah, ini pertanyaan yang penting ya. Seni atau sains? Jadi di satu sisi ya, bahwa manajemen itu adalah sebagai sebuah seni ya, karena bersifat dinamis, menuntut keluasan, kreativitas, dan tidak sistematis ya. Nah, di sisi lain dia juga bersifat sains ya, yaitu bersifat statis, berpola tunggal, dan bersistem, dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, kapan itu bersifat seni dan kapan itu bersifat sains ya? Jadi bersifat sains itu ketika pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan harus direncanakan secara sistematis dan sebaik mungkin. Pada tahap pengembangan sistem pun itu juga harus dirancang dengan sistematis dan sistemik yang baik ya. Tetapi pada tahap pelaksanaannya itu ketika kita menemukan banyak permasalahan ya di organisasi dalam pelaksanaannya, nah itu perlu yang namanya kebijakan-kebijakan ya, keluasan ya, keputusan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan ya. Jadi itu manajemen bisa bersifat seni ya, tapi juga bisa bersifat sains, dan kita harus tahu kapan kita harus sistematis ya, harus saklek, harus bersistem, dan kapan kita harus memberi kebijakan dan keluasan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai konsep manajemen bisnis ya.